Saya Ahyana Mazza Fadlina, saya di sini akan mereview kembali materi dari kelompok 9 yaitu struktur pasar. Struktur pasar pada dalam teori persaingan sempurna ekonomi klasik terdiri dari sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu, kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi semuanya dijamin oleh pemerintah. Namun dalam konteks Islam lebih ditekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerjasama atau cooperation. Ada beberapa pengertian dan penggolongan produsen berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri yang mudah untuk masuk atau keluar, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Kebebasan dan tanggung jawab. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Konsep ini tercermin dalam Yaumul Mizan yang merujuk pada hari penghakiman terakhir, di mana segala amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan sempurna. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk menembus perbuatan buruknya kecuali dengan mencari keridhaan Allah dan beramal saleh. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab penuh dari perbuatan seseorang muslim didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, di mana dari kebebasan untuk memiliki kepercayaan sehingga keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Selanjutnya ada kerjasama. Dalam ekonomi Islam, kebebasan diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Konsep fard kifayah menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhinya. Dalam konteks pasar, kebebasan individu yang diiringi dengan tanggung jawab penuh atas perbuatannya dan keputusannya. Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dan tanggung jawab saling terkait dan saling memperkuat orientasi sosial di kalangan muslim. Selanjutnya ada yaitu persaingan pasar sempurna. Persaingan pasar sempurna memiliki karakteristik yang pertama yaitu jumlah produsen banyak, price taker atau pengambilan harga, artinya penetapan harga sesuai dengan harga yang terjadi di pasar. Yang ketiga yaitu produsen bebas keluar masuk pasar sebagai penjual. Keempat, homogeneous product, artinya setiap produk persis sama sehingga konsumen tidak mempunyai kecenderungan memilih barang. Yang kelima, full knowledge, artinya pembeli atau konsumen benar-benar memiliki. Yang terakhir, ini informasi dan pengetahuan yang sempurna terdapat kondisi produknya. Permintaan yang dihadapi produsen adalah elastisitas sempurna. Adapun kelebihan dan kurangannya, kelebihannya yaitu yang pertama, pembeli memiliki pengetahuan yang baik tentang harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa kesejahteraan karena memiliki kebebasan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang dijual homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil. Dan yang kelima, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan biaya yang rendah. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak mendorong inovasi baru. Kebebasan masuk pasar dengan sangat mudah dapat menyebabkan keuntungan perusahaan tidak bertahan lama. Yang ketiga, ada kalanya menimbulkan ongkos sosial karena adanya penekanan efisiensi yang sangat tinggi sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu membatasi pilihan masyarakat karena barang yang dihasilkan 100% sama. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli, di mana penjual dapat menentukan harga barang yang dijual dan produk yang dijual bervariasi atau heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa jenis seperti pasar monopolistik, monopoli, dan oligopoli. Selanjutnya ada pasar monopolistik, adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana terdapat banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain banyak perusahaan yang menjual, perusahaan dapat mempengaruhi harga produk, sifat produk yang dihasilkan berbeda corak, kebebasan perusahaan keluar masuk pasar, konsumen kurang memahami produk di pasar, dan perikanan sangat diperlukan. Pasar monopolistik memiliki kelebihan seperti mendorong inovasi baru dan berkembang dengan cepat, namun juga memiliki kekurangan seperti kurang efisiensi secara alokasi dan produktif. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Dalam persaingan pasar monopolistik, produk-produk yang dihasilkan meskipun mirip tapi tidak identik. Contoh diferensiasi produk adalah rokok, sabun, dan lain-lain. Ada dua macam nih diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi produk real, variasi karakteristik fisik seperti variasi kandungan bahan kimia dalam kedua merek deterjen.
Dan diferensiasi produk artifisial, yaitu variasi yang terbatas pada kemasan, merek, dan promosi, bertujuan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa merek-merek tertentu memiliki kualitas yang istimewa walaupun kenyataan tidak sama. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli atau ihtikar adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan barang yang tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli diperbolehkan dalam Islam, namun membatasi produksi atau menjual lebih sedikit barang untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal, ya, atau monopoly range atau ihtikar adalah haram. Adapun juga karakter dan faktor pemicu karakter yaitu pasar monopoli memiliki 5 ciri-ciri utama, yaitu yang pertama terdiri dari satu perusahaan, kedua tidak memiliki barang substitusi sejenis, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, yang keempat dapat menguasai penentuan harga, yang kelima promosi iklan kurang diperlukan. Adapun juga faktor pemicu terjadinya pasar monopoli meliputi yang pertama, perusahaan menguasai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat memproduksi dengan skala ekonomis sehingga dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, perusahaan diberi hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu sehingga mempunyai hak eksklusif seperti hak paten dan hak cipta. Adapun juga larangan ihtikar. Larangan ihtikar ataupun penimbun menurut para ulama Syafi'iyah adalah membeli barang pada saat harga tinggi, lalu menyimpan hingga harga naik untuk dijual kembali. Namun jika seseorang mendatangkan barang dari kampungnya atau membeli pada saat harga murah, lalu menyimpannya karena kebutuhan pribadi atau menjualnya kembali segera, itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan. Penimbunan dilarang menurut sebagian besar ulama fikih jika memenuhi 3 kriteria. Barang yang terkumpul melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama setahun penuh. Menimbun untuk dijual nanti saat harganya melambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, serta barang yang ditimbun adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Selanjutnya itu pasar oligopolistik. Pasar oligopolistik adalah pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersifat homogen dan menguasai pasar dengan banyak konsumen. Pada pasar oligopolistik, beberapa perusahaan menguasai pasar dengan menghasilkan produk yang bersamaan dan memiliki persaingan yang tidak sekuens. Adapun ciri-ciri pasar oligopolistik, yang pertama produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, terdapat 2 produsen atau lebih, saling ketergantungan, dan ada kebijakan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Adapun juga keuntungan dari oligopoli. Keuntungan oligopoli akan besar jika semua perusahaan bergabung menjadi satu, namun penetapan harga atau price fixing pada pasar oligopoli menurut Islam sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena dapat menyebabkan naiknya suatu harga akibat persaingan pasar bebas dan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Islam juga melarang diskriminasi harga untuk menipu penjual atau pembeli yang tidak tahu harga sesungguhnya yang berlaku dalam pasar. Saya Dea Olivia Heliawati Putri akan mereview materi kelompok 10. Pengertian distorsi pasar Islam. Distorsi pasar atau market distort adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh unsur permintaan atau unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar seperti masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam terfokus pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran itu dibagi menjadi 3, yaitu bainajasi. Yang pertama, rekayasa permintaan adalah menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga dari harga pasar yang sedang berlaku. Transaksi ini diharamkan karena melibatkan upaya untuk menipu konsumen dengan menciptakan permintaan palsu. Yang kedua, ihtikar atau rekayasa penawaran.
Ihtikar adalah praktik menahan tidak menjual bahan makanan sambil menunggu naiknya harga. Dalam Islam itu boleh berbisnis tanpa memperdulikan apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Namun yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan di atas, yaitu keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, talaki rukban. Talaki rukban adalah kegiatan pedagang yang mencegat pedagang desa lain yang sedang membawa barang dagangan di jalan sebelum mereka masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya di pasar. Praktik ini dilarang karena melibatkan rekayasa penawaran dan mencegah penjual yang berasal dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sedang berlaku. Selanjutnya, tadlis. Tadlis, untuk menghindari penipuan dalam ekonomi Islam itu masing-masing pihak harus mengetahui dan mempelajari strategi pihak lain. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini dikenal dengan game teori. Game teori adalah suatu teori matematika yang membahas interaksi strategis antara pemain yang rasional. Selanjutnya, game teori. Nas equilibrium. Dalam nas equilibrium, strategi yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi strategi yang harus diambil oleh pihak lainnya. Yang kedua, mix strategi adalah strategi di mana kedua pihak membuat pilihan secara acak dari dua atau lebih pilihan yang ada berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya, macam-macam tadlis. Yang pertama, tadlis dalam jumlah. Ini melibatkan penjual yang menipu pembeli tentang jumlah barang yang akan diterima, yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau jumlah barang sebenarnya. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Hal ini terjadi ketika penjual menipu pembeli tentang kualitas barang. Misal, dengan menampilkan barang cacat sebagai barang berkualitas tinggi atau tanpa cacat. Yang ketiga, tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga berupa penjualan barang dengan barang yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual. Penjual tidak jujur mengungkapkan harga sebenarnya yang dalam fikih dikenal dengan istilah gaban. Yang keempat, tadlis dalam waktu pengiriman. Hal ini terjadi ketika penjual menipu pembeli tentang waktu pengiriman yang telah disepakati, misalnya dengan berjanji akan mengirimkan barang keesokan harinya padahal mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin. Selanjutnya, pengertian tahrir. Tahrir dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada praktik yang melibatkan penipuan, ketidakpastian, dan resiko dalam transaksi jual-beli. Tahrir ini terjadi ketika pembeli dan penjual itu tidak memiliki informasi yang sesuai tentang barang yang diperjualbelikan sehingga mengarah pada kesalahan dan ketidakpastian dalam transaksi. Macam-macam tahrir. Tahrir dibagi menjadi 4, yaitu tahrir dalam kuantitas. Terjadi ketika kuantitas barang yang ditransaksikan masih belum jelas atau dalam istilah lain itu disebut dengan sistem ijon. Yang kedua, tahrir dalam kualitas. Terjadi ketika suatu barang ditransaksikan tanpa jelasnya kualitasnya. Misal, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan sehingga kualitasnya itu belum jelas. Yang ketiga, tahrir dalam harga. Terjadi ketika terdapat dua harga dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Yang terakhir, tahrir dalam waktu penyerahan. Ini terjadi ketika waktu penyerahan barang itu tidak jelas, baik pembeli maupun penjual. Tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah harga milik. Selanjutnya, saya akan mereview materi kelompok 11 yang berjudul Efisiensi, Alokasi, dan Distribusi Pendapatan. Efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan adalah perbandingan antara input dan output di mana input digunakan tepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Menurut Nicholson,
Pasar persaingan sempurna dapat dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak ada lagi suatu individu menambah utility yang terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan. Yang kedua, menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam, diintisarikan dari perkataan Ali Ibnu Abi Thalib dalam kitab Nahju Balaghah, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat kesejahteraan yang lain menurun. Nah, selanjutnya sistem kapitalis klasik. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan harga pribadi diakui secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang lain. Di samping itu juga adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kedua, sistem sosialis klasik. Semua alat produksi dikuasai oleh negara sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan retribusi oleh rencana sosialisasi akan menimbulkan produktivitas rendah, tidak adanya intensif untuk bekerja dan alokasi yang tidak efisien. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, retribusi kekayaan dilakukan sebagai suatu kewajiban, misalnya itu zakat. Sebagian cara itu untuk meninggalkan utility, misalnya infak, dan prinsip keadilan alokasi antar manusia juga sangat diperhatikan sehingga alokasi menjadi efisien. Selanjutnya, efisiensi dan keadilan. Hal ini menjelaskan bahwa jika seluruh sumber daya itu habis teralokasi, maka alokasi yang efisien itu akan tercapai tanpa memikirkan prinsip keadilan. Jika dalam konsep ekonomi Islam, berarti tidak menzolimi dan tidak menzolimi itu bukan berarti bahwa sama rasa sama rata. Itu adil dalam Islam karena pada kenyataan kebutuhan dan selera setiap orang itu berbeda. Jika hal ini dipaksakan, maka alokasinya itu tidak efisien. Selanjutnya, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka dan menggunakan cara apa saja yang mereka semua kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang terpenting, tetapi yang lebih penting itu cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat itu tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Selanjutnya, menurut Al-Zalur Rahman mengumpamakan, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan tetapi distribusinya itu tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Tujuan aturan ini menurut Al-Zalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu dalam Al-Quran surat Al-Hasr yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Selanjutnya, konsep distribusi kekayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keadilan. Keadilan dalam Islam yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah berbuat kezoliman. Distribusi adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Yang kedua, kebebasan. Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Al-Qaradawi, memperbolehkan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti yang jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam.
Selanjutnya, konsep distribusi kekayaan menurut Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Yang kedua, pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat dan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan pada masyarakat. Yang keempat, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sektor distribusi pendapatan ada 3. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga tidak terlepas dari sodakoh. Sodakoh dalam terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu sodakoh wajibah dan sodakoh nafilah. Nah, sodakoh ada 2 dan yang terakhir itu hudud. Yang pertama, sodakoh wajibah. Berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada kewajiban. Bisa berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya seperti nafkah, zakat, dan warisan. Yang kedua, sodakoh nafilah, yaitu berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunat seperti infak, akikah, dan wakaf. Yang terakhir, hudud, hukuman, yaitu konsekuensi dari berbagai tindakan atau dengan kata lain, hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebelumnya, yaitu kafarat, dam atau diat, dan nazar. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai moral, Islam menekankan distribusi pendapatan yang adil. Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Yang ketiga, distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri ini terdiri dari mudorobah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudorobah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal atau sohibul mal dengan pengusaha, yaitu mudorib, dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak punya kesempatan ataupun untuk mengembangkan harganya. Selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Ada 4. Yang pertama, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dapat didistribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat pada para mu'alaf. Yang kedua, tujuan pendidikan. Namun, jika di tujuan pendidikan ini dalam perspektif ekonomi Islam, seperti pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, berderma, mengutamakan orang lain, dan mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah. Yang ketiga, tujuan sosial. Jika di tujuan sosial, distribusi pendapatannya itu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat, serta mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Yang keempat, tujuan ekonomi. Pengembangan dan pembersihan harta. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka dan penggunaan terbaik dari sumber ekonomi. Selanjutnya, bentuk distribusi pendapatan yang diatur dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, sewa tanah. Jadi larangan mengambil sewa karena dikhawatirkan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah penggarap. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan sewa didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain itu usaha produktif. Selain itu, tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemilik dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu, tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan antara harga itu tidak berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong-menolong antara manusia. Yang kedua, upah bagi pekerja.
Upah bagi pekerja adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja yang harus diberikan secara adil atas jasanya dalam produksi kekayaan. Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan. Jadi, dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu, dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah serta pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, imbalan dalam modal. Modal adalah suatu yang diharapkan dalam memberikan penghasilan pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya. Pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dinyatakan tegas tentang larangan riba. Seperti dalam ajaran Islam, tabungan yang akumulasinya harus diinvestasikan bagi pemilik tabungan akan mendapatkan imbalan dari hasil investasi dalam bentuk bagi hasil dan bukan bunga, sebab bunga itu termasuk wilayah riba. Yang keempat, laba bagi pengusaha, bahwa Islam itu melarang pengambilan bunga. Oleh sebab itu, imbalan bagi modal digunakan istilah laba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang setiap pemilik faktor produksi yang terlibat dalam penyelenggaraan produksi itu menerima imbalan sesuai dengan apa yang dilakukan. Pemberian imbalan tersebut itu konsekuensinya adanya kepemilikan terhadap faktor produksi yang tidak boleh mengorbankan pemilik faktor produksi lainnya. Dan yang terakhir, dampak distribusi pendapatan dalam Islam ada 4. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, golongan, atau perorangan. Yang terakhir, menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya.